wabarakatuh ya. Ini saya Dr. Bayu. Hari ini kita akan belajar tentang P3K. Nah, apa itu P3K? Kemudian apa fungsinya? Kemudian apa yang harus dilakukan? Check it out. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disingkat P3K. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita nanti belajar tentang P3K tidak secara keseluruhan, namun nanti kita belajar satu persatu. Nah, nanti apa yang diungkapkan teacher, kita next saja. Nah, sebenarnya apa sih pengertian P3K itu? Nah, kalau secara pengertiannya itu pertolongan pertama pada kecelakaan itu pertolongan pertama pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera atau kecelakaan. Nah, yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi pertolongan yang pertama kali sebelum pertolongan secara medis secara khusus. Nah, sebenarnya medis dasar itu apa sih? Medis dasar itu adalah tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau orang awam yang terlatih secara khusus. Nah, termasuk nanti teman-teman jika sudah mengetahui P3K itu termasuk kalau sudah yang terlatih, sudah dilatih oleh teacher, nanti berarti sudah jadi orang yang terlatih secara khusus. Oke, next. Kita selanjutnya. Nah, tujuannya apa sih? Kita harus mengetahui P3K. Tujuannya yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Jadi diselamatkan ketika terjadi kecelakaan harus diselamatkan lebih awal dulu. Yang kedua, mencegah kecacatan. Jadi kalau terjadi cedera, biar tidak terjadi cedera yang terlalu parah. Kemudian yang ketiga, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Nah, ini yang penting. Jadi ketika terjadi kecelakaan, teman-teman bisa menjadi salah satu pendukung atau penunjang supaya nanti proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita belajar tentang pertolongannya, kita akan belajar tentang bahan-bahan yang digunakan dalam kotak P3K. Tentunya kalian di rumah harus menyiapkan barang-barang tersebut, karena apabila ketika terjadi kecelakaan kita sudah siap dengan peralatan tersebut. Nah, barangnya apa saja? Kita lihat. Yang pertama, kain kasa. Kain kasa digunakan untuk penutup luka supaya tidak kotor dan bisa digunakan untuk menekan luka. Yang kedua, plester. Plester berguna untuk melindungi luka dari terbentur, rusak, atau kotor. Ketiga, gunting. Gunting kegunaannya adalah untuk menggunting pembalut dan plester. Yang keempat, obat merah atau betadine. Obat merah adalah cairan antiseptik yang dirancang melemahkan atau menghentikan pertumbuhan kuman dan bakteri. Jadi gunanya untuk mencegah risiko infeksi pada luka. Yang berikutnya ada Perban elastis umumnya digunakan untuk menutup luka dan menyangga cedera jaringan seperti keseleo. Berikutnya harus ada Mitela adalah pembalut siku berbahan kain bentuk putih berbentuk segitiga. Mitela bertujuan untuk menekan terjadinya pembengkakan pada cedera. Berikutnya, jangan lupa ada kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan sekitar luka dan menutupi luka agar tidak mudah terinfeksi. Yang berikutnya ada sarung tangan, masker. Sarung tangan dan masker. Sarung tangan medis berguna
berguna sebagai alat pelindung tangan, pemeriksa dan tangan pasien dari potensi infeksi. Masker mulut adalah sebagai alat bantu untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat mengganggu kesehatan kita. Ada juga lampu senter loh. Lampu senter. Lampu senter dipergunakan untuk memperjelas dalam melihat luka ataupun pupil mata korban pada saat pingsan. Dan sediakan juga obat-obatan ringan. Obat ringan. Daftar obat-obatan yang harus Anda miliki dalam kotak P3K diantaranya adalah obat diare, obat sembelit atau pencahar, obat mah dan asam lambung, obat alergi, krim atau salep, obat pilek, flu, dan batuk. Nah, itu tadi teman-teman peralatan yang digunakan dalam kotak P3K dan fungsinya. Jadi nanti teman-teman di rumah boleh loh dilengkapi kotak P3K-nya supaya apa? Supaya nanti kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, kita sudah siap dengan peralatan dan siap menggunakan. Jadi tidak perlu kemana-mana, kotak P3K di rumah sudah ada. Oke ya teman-teman, terima kasih.